Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit menjulang, hidup seorang gadis bernama Aisyah. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara dalam keluarga petani sederhana. Sehari-hari, Aisyah membantu ayahnya di ladang dan ibunya membuat kain batik. Meski kehidupannya penuh keterbatasan, Aisyah selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti mencoret-coret pola di atas kain percas sisa batik. Ia memiliki bakat seni yang alami, meski tak pernah mendapat pendidikan formal di bidang tersebut. Sejak kecil, Aisyah kerap bermimpi menjadi seorang perancang busana. Melihat potongan kain yang tercecer, ia membayangkan bagaimana jika kain itu berubah menjadi pakaian indah yang dikenakan orang-orang. Namun, mimpinya terasa jauh dari jangkauan, karena setiap hari ia dihadapkan pada kenyataan pahit ekonomi keluarganya. Hasil panen ayahnya seringkali tidak mencukupi, apalagi jika musim kemarau tiba. Ibunya pun hanya mendapat upah kecil dari menjual kain batik yang dibuatnya. Meskipun demikian, Aisyah tidak pernah menyerah. Ia sering memanfaatkan waktu luang di sore hari untuk menggambar pola pakaian di buku tulis bekas miliknya. Coretan-coretan itu adalah caranya melarikan diri sejenak dari realitas, membayangkan dunia di mana dirinya bisa hidup dari seni yang ia cintai. Namun, tak sekalipun ia berani mengutarakan impian itu kepada keluarganya. Baginya, tugas utamanya adalah membantu mereka bertahan hidup, bukan mengejar mimpi yang tampak mustahil. Satu pagi yang cerah, Aisyah duduk di teras rumahnya, memandangi sawah yang mulai menguning. Ibunya, yang sibuk menata kain batik di jemuran, mendekatinya dan berkata pelan, "Nak, kalau ada cara untuk keluar dari sini dan mengubah hidupmu, ibu ingin kamu mencobanya." Kalimat itu tertanam kuat di hati Aisyah, meski ia belum sepenuhnya memahami maksud ibunya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan terus berjalan seperti biasa. Namun, dalam hati kecil Aisyah, benih keberanian mulai tumbuh. Ia mendengar dari seorang tetangga bahwa ada agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri, khususnya untuk perempuan yang ingin membantu keluarganya. Awalnya, Aisyah ragu, bagaimana mungkin seorang gadis desa seperti dirinya bisa bertahan di negeri orang. Tetapi, bayangan tentang masa depan yang lebih baik untuk keluarganya mulai mengusik pikirannya. Sore itu, Aisyah berbicara dengan ibunya. "Bu, aku dengar ada pekerjaan di luar negeri. Katanya, kalau kita bekerja keras, bisa dapat uang lebih banyak daripada di sini." Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap wajah putrinya dengan penuh harapan sekaligus kekhawatiran. "Kalau kamu yakin, ibu akan mendukungmu. Tapi, kamu harus siap menghadapi apapun yang ada di sana," kata ibunya akhirnya. Percakapan itu menjadi titik balik dalam hidup Aisyah. Ia mulai mencari informasi lebih banyak tentang peluang bekerja di luar negeri. Setiap malam, ia membayangkan apa yang mungkin ia temui di sana. Ada rasa takut yang mengiringinya, namun lebih besar dari itu adalah keinginannya untuk membawa perubahan bagi keluarga. Keputusan Aisyah juga mengundang banyak komentar dari tetangga. Beberapa memuji keberaniannya, sementara yang lain meragukan kemampuannya. Gadis desa macam dia, apa bisa bertahan di kota besar, apalagi di luar negeri? Kata seorang ibu-ibu di warung. Aisyah mendengar semua itu, tapi memilih untuk diam. Baginya, buktinya akan terlihat nanti, bukan dari kata-kata. Sebelum tidur, Aisyah sering merenung di bawah langit berbintang. Ia membayangkan dirinya berjalan di tempat yang jauh, mengenakan pakaian rapi, dan membawa kebanggaan bagi keluarganya. Meski belum tahu persis bagaimana caranya, ia yakin satu hal, ia harus mencoba, meskipun langkah itu terasa berat. Dengan hati yang penuh tekad, Aisyah menyadari bahwa hidup di desa kecil ini adalah awal dari cerita panjang yang akan ia tulis sendiri. Bagi banyak orang, ia mungkin hanya seorang gadis kampung. Namun, di dalam dirinya ada semangat yang besar, menunggu untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini hanya hidup di balik buku coretannya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu mengurus dokumen dan mengikuti pelatihan singkat, Aisyah berdiri di depan rumah kayu sederhana yang selama ini menjadi tempatnya berlindung. Tas kecil berisi pakaian seadanya tergenggam erat di tangannya, sementara keluarganya berkumpul di sekelilingnya dengan raut wajah campur aduk antara haru dan kekhawatiran. Ibunya, yang biasanya tegar, tak mampu menahan air mata. "Kamu harus hati-hati di sana, Nak. Jangan lupa salat, dan ingat selalu asalmu," ujar ibunya, menggenggam tangan Aisyah dengan erat.
Aisyah mengangguk pelan, meski hatinya terasa berat. Ayahnya hanya diam, menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca. Bagi seorang ayah, melepas anak perempuan ke negeri asing adalah keputusan sulit, tetapi ia tahu bahwa ini adalah peluang terbaik untuk mengubah nasib mereka. Adik-adiknya masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, memeluk Aisyah tanpa berkata apa-apa. Di perjalanan menuju terminal, Aisyah tak henti-hentinya memikirkan rumah dan keluarganya. Sawah-sawah yang ia lewati terasa begitu akrab, seperti memanggilnya untuk kembali. Namun, setiap kali rasa ragu muncul, ia mengingat wajah lelah ibunya yang terus bekerja tanpa mengeluh. Ia tak bisa mundur sekarang. Saat bus tiba, suara mesin yang berisik memecah keheningan di antara mereka. Aisyah memeluk ibunya untuk terakhir kali. Pelukan itu begitu erat, seakan ingin menyampaikan semua doa dan harapan yang tak mampu diucapkan dengan kata-kata. Aisyah, jadilah anak yang kuat. Di sini kami akan selalu mendoakanmu, bisik ibunya sambil menahan isak. Ketika Aisyah melangkah naik ke dalam bus, air matanya tak lagi bisa ditahan. Ia melambaikan tangan kepada keluarganya dari jendela, sementara bus mulai bergerak meninggalkan desa kecil yang telah menjadi dunianya sejak lahir. Hatinya seolah terbelah. Di satu sisi, ia merasa takut akan apa yang menunggunya di negeri asing. Di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Perjalanan ke ibu kota terasa begitu panjang. Aisyah duduk di kursinya, memandang jalanan yang terus berganti dari sawah, hutan, hingga gedung-gedung tinggi. Perasaan asing mulai menyelimutinya. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat pesan-pesan ibunya. Jangan lupa asalmu, kata itu terus terngiang dalam pikirannya, memberinya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Setibanya di bandara, Aisyah bertemu dengan kelompok perempuan lain yang juga akan berangkat ke Hong Kong. Sebagian besar dari mereka tampak lebih tua, dengan wajah yang mencerminkan kelelahan hidup. Mereka saling berbagi cerita tentang alasan keberangkatan mereka, dan Aisyah mendengar berbagai kisah yang tak kalah pilu. Namun, ia tetap diam, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Saat pesawat lepas landas, Aisyah menatap keluar jendela, menyaksikan tanah kelahirannya mengecil dan menghilang di bawah awan. Air matanya kembali mengalir, namun ia menahan isaknya agar tidak terdengar. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan desanya, dan sekarang ia melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Dalam hati, ia berdoa agar perjalanannya membawa keberuntungan, bukan penderitaan. Malam itu di dalam pesawat, Aisyah mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus berputar. Ia teringat bagaimana ibunya dulu sering menyanyikan lagu-lagu daerah untuk menenangkannya sebelum tidur. Kini, ia hanya ditemani suara dengung mesin pesawat dan wajah-wajah asing di sekelilingnya. Rindu sudah mulai menyergap, meskipun perjalanan barunya bahkan belum dimulai. Sesampainya di Hong Kong, Aisyah disambut oleh hiruk-pikuk kota besar yang begitu berbeda dari desanya. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, lampu-lampu kota berkilauan, dan jalanan dipenuhi orang-orang yang berjalan cepat. Semua terasa asing, membuatnya merasa kecil di tengah keramaian itu. Namun, ia menenangkan diri, mengingat tujuan utamanya. Aku datang ke sini untuk keluarga, bisiknya dalam hati, mencoba menumbuhkan semangat di tengah rasa gugup yang melandanya. Hari pertama Aisyah di negeri orang adalah awal dari perjalanan penuh tantangan yang akan menguji keteguhan hatinya. Di bawah langit Hong Kong yang gemerlap, ia menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Meski jauh dari rumah, ia membawa kekuatan dari doa dan harapan keluarganya, yang selalu menjadi alasan ia melangkah. Hari pertama Aisyah di Hong Kong terasa begitu menyesakan. Ia dibawa oleh seorang agen tenaga kerja ke rumah majikannya, keluarga Wong, yang tinggal di apartemen mewah di tengah hiruk-pikuk kota. Saat pintu apartemen itu terbuka, Aisyah berdiri terpaku. Ruangan itu begitu besar, penuh dengan perabotan mahal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kemewahan itu tidak membuatnya merasa nyaman. Sebaliknya, ia merasa kecil, seolah tak pantas berada di tempat seperti itu. Nyonya Wong, seorang perempuan anggun berusia sekitar 40 tahun, menyambutnya dengan senyum tipis. Kau harus bekerja keras di sini. Aku tidak suka orang malas, katanya tegas. Aisyah hanya mengangguk sambil menunduk, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai merayap.
Di belakang Nyonya Wong, terlihat Tuan Wong yang tampak sibuk dengan laptopnya, nyaris tak memedulikan kehadiran Aisyah. Hari-hari pertama Aisyah dipenuhi dengan tugas-tugas rumah tangga yang melelahkan. Ia harus bangun lebih awal untuk memasak sarapan, membersihkan apartemen, dan mengurus dua anak kecil yang sulit diatur. Anak-anak itu sering memperlakukannya dengan kasar, menumpahkan makanan atau mengotori lantai yang baru saja ia bersihkan. Namun, Aisyah tidak pernah mengeluh. Ia menahan semuanya dengan tekad yang kuat. Di tengah kesibukannya, Aisyah sering merasa sangat kesepian. Suara tawa dan percakapan dalam bahasa Kanton yang tak ia pahami membuatnya merasa seperti orang asing. Saat malam tiba dan ia akhirnya bisa beristirahat di kamar sempitnya, air mata kerap mengalir tanpa diminta. Ia merindukan keluarganya, suara ibunya yang lembut, dan kesederhanaan desanya yang kini terasa begitu jauh. Namun, ada satu hal yang membuat Aisyah bertahan. Dalam waktu luangnya yang sedikit, ia meluangkan waktu untuk menggambar. Ia membawa buku sketsa kecil dari kampung, dan di dalamnya ia terus membuat desain-desain pakaian. Setiap goresan pensil di atas kertas itu menjadi pelarian dari kenyataan yang keras. Ia membayangkan bahwa suatu hari, desain-desain itu akan menjadi nyata, bukan hanya mimpi yang ia simpan sendiri. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Aisyah memutuskan untuk membersihkan ruang kerja Nyonya Wong. Ruangan itu dipenuhi dengan kain-kain mahal, katalog fashion, dan sketsa desain pakaian. Aisyah menatap semua itu dengan penuh kekaguman. Ia menyentuh kain sutra yang halus, membayangkan bagaimana rasanya bekerja di dunia seperti ini. Namun, ia segera tersadar dari lamunannya dan kembali bekerja, takut jika ada yang memergokinya. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai memahami kebiasaan majikannya. Nyonya Wong sering membawa pakaian baru dari butik terkenal, lalu menggantungnya di lemari besar di kamar pribadinya. Suatu hari, Aisyah tanpa sengaja melihat gaun yang begitu indah, dengan desain yang rumit dan elegan. Ia terpaku, merasa bahwa gaun itu seperti mengingatkannya pada desain-desain yang pernah ia buat di kampung. Namun, ia segera menundukkan pandangannya, takut dianggap lancang. Suatu sore, Aisyah sedang membersihkan meja di ruang tamu ketika tanpa sengaja buku sketsanya jatuh dari kantong bajunya. Buku itu terbuka, memperlihatkan beberapa desain yang ia buat. Saat ia buru-buru memungutnya, sebuah suara dingin membuatnya berhenti. "Apa itu?" tanya Nyonya Wong, yang entah sejak kapan berdiri di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Aisyah menyerahkan buku itu. Ia yakin bahwa ini akan menjadi akhir dari pekerjaannya. Namun, alih-alih marah, Nyonya Wong membuka buku itu dan mulai melihat-lihat isinya. Ekspresinya berubah, dari dingin menjadi penasaran. "Kau yang membuat ini?" tanyanya, menatap Aisyah dengan tatapan tajam. Aisyah mengangguk pelan, merasa takut sekaligus bingung. Nyonya Wong duduk di sofa, terus memandangi halaman demi halaman sketsa itu. "Desainmu unik," katanya akhirnya. "Tidak sempurna, tapi ada sesuatu yang berbeda." Aisyah hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa saat, Nyonya Wong menutup buku itu dan berkata, "Besok, setelah pekerjaan rumah selesai, aku ingin kau membantuku di ruang kerja." Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi hatinya dipenuhi campuran antara rasa takut dan harapan. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Hong Kong, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya akan berubah. Namun, ia juga tahu bahwa setiap peluang datang dengan risiko, dan ia harus siap menghadapi apapun yang menunggunya. Keesokan harinya, Aisyah menjalani rutinitasnya dengan rasa cemas yang tak kunjung reda. Kata-kata Nyonya Wong terus terngiang di kepalanya. Setelah selesai menyelesaikan tugas-tugas rumah, ia berjalan pelan menuju ruang kerja Nyonya Wong, tangannya gemetar memegang buku sketsa yang diminta. Ketika Aisyah masuk, Nyonya Wong sudah duduk di depan meja, dikelilingi kain-kain mewah dan alat desain yang berkilauan. Ia menatap Aisyah tanpa senyum, tetapi kali ini matanya tidak dingin, melainkan penuh rasa ingin tahu. "Duduk," perintahnya singkat. Aisyah menurut, meletakkan buku sketsanya di meja dengan hati-hati. "Katakan padaku," ujar Nyonya Wong sambil membuka halaman demi halaman, "dari mana kau belajar membuat desain seperti ini?" Aisyah menunduk, mencoba menyusun kata-kata. "Saya tidak pernah belajar secara formal, Nyonya. Saya hanya suka menggambar sejak kecil."
Di desa, saya sering membantu ibu membuat pola batik, dan saya suka membayangkan kain-kain itu menjadi pakaian. Jawaban itu membuat Nyonya Wong terdiam sejenak. Ia memandangi Aisyah, seolah menilai setiap kata yang baru saja diucapkannya. Pola-pola ini, ada yang belum sempurna, tapi ada potensi di dalamnya, katanya akhirnya. Aku ingin tahu, apakah kau hanya bisa menggambar, atau kau juga bisa mewujudkan desainmu menjadi pakaian? Aisyah terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan memintanya untuk benar-benar membuat pakaian dari desainnya. Saya belum pernah mencoba, Nyonya. Tapi, kalau diberi kesempatan, saya akan berusaha, jawabnya dengan suara pelan, tetapi penuh keyakinan. Mendengar itu, Nyonya Wong berdiri dan membuka lemari besar di sudut ruangan. Ia mengeluarkan beberapa potongan kain sutra yang indah, kemudian meletakkannya di meja. Ini, pilih satu kain dan buat sesuatu darinya. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Aisyah merasa darahnya berdesir. Kain-kain itu begitu halus, jauh berbeda dari bahan-bahan sederhana yang biasa ia lihat di desa. Namun, ia menenangkan dirinya. Dengan tangan gemetar, ia memilih sepotong kain berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga halus. Terima kasih, Nyonya. Saya akan berusaha sebaik mungkin, katanya sambil menggenggam kain. Itu, hari-hari berikutnya, Aisyah bekerja keras di waktu-waktu luangnya. Ia mengerjakan tugas rumah dengan lebih cepat agar bisa mencuri waktu untuk mendesain dan menjahit. Setiap malam, ia menghabiskan berjam-jam di kamar kecilnya, mengukur, memotong, dan menjahit kain tersebut dengan hati-hati. Tangan-tangannya yang biasa kasar karena pekerjaan rumah kini terasa terampil saat menyentuh sutra halus itu. Selama proses itu, ia menghadapi banyak tantangan. Mesin jahit yang diberikan Nyonya Wong kepadanya sering kali macet, dan ia harus belajar mengatasinya sendiri. Kadang-kadang, ia merasa frustrasi ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat ibunya, yang selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Setelah hampir seminggu bekerja, akhirnya pakaian itu selesai. Gaun sederhana dengan potongan anggun, dihiasi aksen bunga-bunga kecil di bagian leher dan pinggang. Meski jauh dari sempurna, hasilnya lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Ketika ia menyerahkan gaun itu kepada Nyonya Wong, jantungnya berdebar kencang. Wanita itu memandangi gaun tersebut dengan saksama, memeriksa setiap detailnya. Beberapa kali, ia mengangguk pelan, tetapi ekspresinya sulit ditebak. Ini tidak buruk, katanya akhirnya. Untuk seseorang yang tidak pernah belajar secara formal, ini luar biasa. Aisyah merasa lega, tetapi pujian itu tidak berlangsung lama. Tapi kau harus belajar lebih banyak, lanjut Nyonya Wong. Kau punya bakat, tetapi bakat saja tidak cukup. Aku akan memberimu kesempatan untuk belajar. Mulai sekarang, kau akan membantu proyek-proyek kecilku, di sela-sela tugas rumah. Kalimat itu membuat Aisyah hampir tak percaya. Kesempatan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terima kasih, Nyonya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Malam itu, Aisyah menatap buku sketsanya dengan perasaan penuh harapan. Di tengah segala kesulitan, pintu kecil menuju mimpinya telah terbuka. Namun, ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Ia harus bekerja lebih keras, menghadapi tantangan yang lebih besar, dan membuktikan bahwa ia layak untuk meraih mimpinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak hanya akan menjadi asisten rumah tangga di negeri orang. Ia akan menjadi seseorang yang bisa membanggakan keluarganya, dan suatu hari, kembali ke desanya dengan membawa keberhasilan yang nyata. Hari-hari Aisyah berubah drastis sejak ia mulai membantu proyek-proyek kecil Nyonya Wong. Selain pekerjaan rumah yang tetap harus ia selesaikan, kini ia menghabiskan waktu di ruang kerja, mengukur kain, memotong pola, dan menjahit di bawah pengawasan ketat majikannya. Setiap gerakannya diawasi, setiap kesalahan kecil segera dikoreksi dengan suara tajam. Jangan asal potong, kain ini mahal, dan kesalahanmu bisa membuatku rugi besar, ujar Nyonya Wong suatu kali, membuat Aisyah terdiam dalam rasa bersalah. Meskipun sering dimarahi, Aisyah merasa bahwa kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya, berusaha belajar sebanyak mungkin.
Ia mengamati bagaimana Nyonya Wong mengombinasikan warna dan bahan, serta bagaimana setiap detail kecil dapat mengubah sebuah desain menjadi karya yang memukau. Meski lelah, Aisyah merasa senang karena akhirnya ia berada lebih dekat dengan dunia yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, ujian terbesar datang ketika Nyonya Wong memberinya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan sebuah gaun pesanan khusus dari seorang klien penting. "Aku harus pergi keluar kota selama beberapa hari," kata Nyonya Wong sambil menyerahkan sebuah desain. "Gaun ini harus selesai sebelum aku kembali. Kalau kau gagal, jangan harap aku akan memberimu kesempatan lagi." Aisyah menatap desain itu dengan gugup. Polanya rumit, dengan detail rendah yang memerlukan ketelitian tinggi. Tetapi ia tidak punya pilihan selain menyanggupinya. "Saya akan melakukan yang terbaik, Nyonya," ucapnya, meskipun dalam hati ia diliputi keraguan. Hari-hari berikutnya, Aisyah hampir tidak tidur. Ia menghabiskan waktu larut malam di ruang kerja, mencoba menyelesaikan gaun itu sebaik mungkin. Namun, semakin ia berusaha, semakin banyak masalah yang muncul. Renda yang ia pasang tidak simetris, jahitan di bagian pinggang terlihat tidak rapi, dan kain sutra yang lembut mudah sekali robek jika ia tidak hati-hati. Ketika rasa putus asa mulai menghampirinya, Aisyah teringat keluarganya di desa. Ia membayangkan wajah ibunya yang selalu tersenyum meskipun kelelahan, dan adik-adiknya yang masih kecil tetapi penuh harapan. "Aku tidak boleh menyerah," bisiknya pada dirinya sendiri, meski air mata mengalir di pipinya. Dengan tekad baru, Aisyah memulai kembali dari awal. Ia melepas semua jahitan yang salah, mengukur ulang kain, dan memastikan setiap detail sesuai dengan desain. Ia bekerja dengan penuh kesabaran, meskipun tubuhnya terasa lelah dan matanya nyaris tidak bisa terbuka. Akhirnya, di malam terakhir sebelum Nyonya Wong kembali, gaun itu selesai. Aisyah menatap hasil karyanya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu gaun itu tidak sempurna, tetapi ia telah melakukan segala yang ia bisa. "Semoga ini cukup baik," ujarnya pelan, sebelum menyimpan gaun itu di lemari ruang kerja. Keesokan harinya, Nyonya Wong kembali. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia meminta Aisyah membawa gaun itu untuk diperiksa. Saat Nyonya Wong memeriksa setiap jahitan dan detail gaun, waktu seolah berjalan sangat lambat. Jantung Aisyah berdegup kencang, menunggu apa yang akan dikatakan majikannya. Nyonya Wong berhenti sejenak, menatap Aisyah dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bukan hasil yang sempurna, tapi aku bisa melihat usahamu. Kau bekerja keras, dan itu patut dihargai." Aisyah hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pujian itu, meskipun singkat, adalah pengakuan atas kerja kerasnya. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. "Terima kasih, Nyonya," katanya sambil menunduk hormat. Namun, Nyonya Wong melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Tapi ingat, dunia fashion tidak hanya tentang kerja keras. Kau harus terus belajar, memperbaiki diri, dan siap menghadapi kritik. Kalau kau ingin bertahan di dunia ini, kau harus lebih baik dari ini." Kata-kata itu membekas dalam hati Aisyah. Ia menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang, dan tantangan yang akan ia hadapi mungkin akan jauh lebih berat. Tetapi, ia juga merasa bahwa hari itu adalah langkah besar menuju mimpinya. Malam itu, Aisyah kembali ke kamarnya dengan perasaan lega. Ia membuka buku sketsanya, menggambar sebuah desain baru, dan menuliskan kata-kata di pojok halaman, "Jangan pernah berhenti berusaha. Mimpimu sepadan dengan perjuanganmu." Meski kepercayaan yang diberikan Nyonya Wong masih kecil, Aisyah merasa bahwa inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di balik rasa lelah dan tekanan, ia menemukan semangat baru untuk terus melangkah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang menunggu kabar baik dari negeri jauh ini. Kepercayaan kecil yang diberikan oleh Nyonya Wong menjadi pijakan awal bagi Aisyah untuk melangkah lebih jauh. Namun, di balik kemajuan yang mulai ia raih, hidup di negeri orang tidak pernah benar-benar mudah. Tekanan pekerjaan, rindu kampung halaman, dan batasan yang ada membuat Aisyah harus terus bertahan meski hati dan tubuhnya lelah. Suatu hari, Nyonya Wong mendapat undangan untuk menghadiri acara penting, sebuah peragaan busana eksklusif yang dihadiri para desainer terkenal. Ia memutuskan untuk mengenakan gaun yang telah dibuat oleh Aisyah, meski dengan beberapa sentuhan akhir yang diperbaiki olehnya. Ketika malam acara tiba,
Aisyah hanya bisa melihat Nyonya Wong pergi dengan anggun, meninggalkan apartemen dengan gaun itu. Malam itu, sambil mengerjakan tugas rumah, pikiran Aisyah melayang. Ia bertanya-tanya apakah gaun itu akan mendapat perhatian, atau malah dianggap biasa saja. Namun, ia mencoba menepis kekhawatirannya. Tugasmu adalah belajar, bukan berharap pengakuan, gumamnya pada diri sendiri, mencoba membangun semangat. Keesokan harinya, suasana rumah berubah drastis. Nyonya Wong pulang dengan raut wajah tegang. Ia segera memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. Duduk, perintahnya tanpa basa-basi. Di atas meja terdapat beberapa foto dari acara malam sebelumnya, memperlihatkan Nyonya Wong mengenakan gaun karya Aisyah. Gaun itu mendapatkan perhatian, ujar Nyonya Wong dingin. Seorang desainer terkenal, Tuan Zhang, memujinya dan bertanya siapa yang membuatnya. Mata Aisyah membulat, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, nada suara Nyonya Wong berubah menjadi tajam. Tapi kau tahu apa yang dia katakan setelah itu? Bahwa desain ini terlalu sederhana, seperti karya amatir yang belum matang. Itu memalukan. Hati Aisyah seperti dihantam palu. Pujian yang sempat terlintas lenyap begitu saja, digantikan dengan kritik yang menyakitkan. Saya minta maaf, Nyonya, ucap Aisyah pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Permintaan maaf tidak cukup, balas Nyonya Wong dengan nada penuh tekanan. Kalau kau ingin tetap berada di dunia ini, kau harus bekerja lebih keras. Jangan buat aku malu lagi. Setelah itu, Aisyah kembali ke kamarnya dengan perasaan hancur. Air matanya tumpah tanpa henti. Ia merasa usahanya tidak pernah cukup, meski telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah keputusan untuk meraih mimpinya adalah pilihan yang tepat, atau justru beban yang terlalu berat untuk ia pikul. Namun, malam itu juga, ia teringat pesan ibunya sebelum keberangkatannya. Kamu harus kuat, Aisyah. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi doa kami selalu bersamamu. Kata-kata itu memberinya sedikit kekuatan. Ia mengambil buku sketsanya, tetapi bukannya menggambar, ia menuliskan daftar hal-hal yang harus ia pelajari. Aku harus belajar lebih baik. Aku tidak boleh menyerah, ujarnya pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Nyonya Wong mengajak Aisyah untuk bertemu dengan Tuan Zhang, desainer yang memberikan kritik tajam itu. Di ruang pameran mewah tempat pertemuan itu berlangsung, Aisyah merasa kecil di antara koleksi-koleksi pakaian yang indah. Namun, ketika bertemu langsung dengan Tuan Zhang, pria parubaya itu menatap Aisyah dengan senyuman tipis. Kau yang membuat gaun itu? Tanyanya, suaranya ramah, tetapi tegas. Aisyah mengangguk pelan, mencoba menahan rasa gugup. Gaun itu sederhana, tapi kau punya potensi, ujar Tuan Zhang. Namun, jika kau ingin berkembang, kau harus belajar lebih dalam. Dunia fashion bukan tempat bagi mereka yang setengah-setengah. Kau mau belajar? Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam. Ia tahu jawabannya, tetapi keraguan selalu mengintai di sudut pikirannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menjawab dengan suara mantap, saya mau, Tuan. Saya ingin belajar. Tuan Zhang mengangguk puas. Baiklah, mulai sekarang, kau akan bekerja di bawah bimbinganku, tetapi hanya setelah tugas-tugas rumahmu selesai. Aku tidak suka alasan. Kalau kau gagal memenuhi tugasku, aku akan berhenti membantumu. Aisyah merasa tubuhnya bergetar, antara lega dan takut. Kesempatan ini adalah sesuatu yang besar, tetapi ia tahu bahwa itu juga akan datang dengan tanggung jawab yang jauh lebih berat. Malam itu, ketika kembali ke apartemen, Aisyah menatap langit Hong Kong dari jendela kecil kamarnya. Ia tahu jalan di depannya masih panjang dan penuh rintangan. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, mimpinya akan menjadi kenyataan. Namun, di balik harapan itu, badai yang lebih besar tampaknya mulai mengintai. Di tengah usahanya untuk mengejar impian, Aisyah tidak tahu bahwa dunia baru yang ia masuki akan menguji tidak hanya keterampilannya, tetapi juga hatinya. Bekerja di bawah bimbingan Tuan Zhang membawa Aisyah ke dalam dunia yang lebih luas, tetapi juga lebih menantang. Setiap malam, ia menyelesaikan tugas rumah dengan cepat agar bisa mengunjungi studio Tuan Zhang. Di sana, ia diajarkan teknik-teknik menjahit, mencocokkan warna, hingga memahami filosofi di balik setiap desain.
Namun, pelajaran itu tidak datang tanpa rasa sakit. Kau pikir ini cukup baik? Tanya Tuan Zhang dengan suara tajam, membanting sepotong kain hasil jahitan Aisyah ke meja. Desainmu bagus, tapi eksekusimu lemah. Lihat jahitan ini, tidak rapi, tidak simetris. Kau tidak akan bertahan jika terus seperti ini. Aisyah hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setiap kritik yang diterima seperti pisau yang menggores harga dirinya, tetapi ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari proses. Ia terus memperbaiki kesalahannya, meski hatinya sering lelah. Namun, tekanan itu tidak hanya datang dari studio. Di rumah, Nyonya Wong mulai menunjukkan ketidaksenangannya karena perhatian Aisyah terpecah antara pekerjaan rumah dan belajar bersama Tuan Zhang. Suatu malam, ketika Aisyah terlambat menyelesaikan tugas, Nyonya Wong meledak. Kau pikir aku mempekerjakanmu untuk mengejar mimpimu sendiri? Bentaknya, kalau kau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu, jangan harap aku akan membiarkanmu terus belajar di studio itu. Aisyah meminta maaf berulang kali, tetapi kata-kata itu meninggalkan luka di hatinya. Ia merasa terjepit di antara dua dunia, tanggung jawabnya sebagai asisten rumah tangga dan impiannya untuk menjadi desainer. Meski demikian, ia tidak punya pilihan selain terus bertahan. Di tengah tekanan itu, datang kabar dari desa yang membuat hati Aisyah semakin rapuh. Ibunya jatuh sakit, dan kondisi keluarganya semakin sulit. Adik-adiknya menulis surat dengan nada penuh harap, meminta Aisyah untuk segera mengirim uang lebih banyak. Membaca surat itu, Aisyah menangis sendirian di kamarnya. Ia merasa seperti gagal menjadi anak yang diandalkan keluarganya. Bagaimana aku bisa membantu mereka kalau aku sendiri masih berjuang di sini? Gumamnya sambil memandang amplop yang kini basah oleh air matanya. Dalam keputusasaan, Aisyah hampir memutuskan untuk menyerah pada mimpinya dan kembali fokus sepenuhnya sebagai asisten rumah tangga. Namun, malam itu, Tuan Zhang menghubunginya melalui pesan singkat, memberitahukan bahwa salah satu desainnya telah dipilih untuk dipamerkan di sebuah acara kecil. Jika kau mau, kau bisa hadir di acara itu, tulis Tuan Zhang. Namun, ingat, ini bukan tentang pameran. Ini adalah awal dari penilaian sejati. Apakah kau siap menghadapi kritik dari publik? Pesan itu mengguncang hati Aisyah. Ia merasa bahwa ini adalah titik di mana ia harus memilih. Apakah ia akan terus berjuang untuk impiannya, atau menyerah demi keluarganya? Setelah malam yang panjang dan penuh tangis, Aisyah membuat keputusan. Ia memutuskan untuk menghadiri acara tersebut, bukan karena ingin membuktikan diri, tetapi karena ia percaya bahwa satu langkah maju bisa menjadi harapan baru bagi keluarganya. Hari peragaan busana tiba. Aisyah berdiri di sudut ruangan, menyaksikan model berjalan di atas panggung mengenakan desainnya. Gaun itu sederhana, tetapi memiliki sentuhan khas yang membuatnya berbeda. Ia merasa jantungnya berdetak kencang ketika orang-orang mulai berbisik-bisik, sebagian memuji, sebagian lagi mengkritik. Setelah acara selesai, seorang wanita parubaya mendekati Tuan Zhang dan menunjuk ke arah Aisyah. Apakah ini desainer yang membuat gaun itu? Tanyanya. Tuan Zhang mengangguk. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berkata kepada Aisyah, desainmu punya karakter, tetapi kau perlu banyak belajar. Jangan berhenti. Dunia ini kejam, tetapi kau punya sesuatu yang berbeda. Kata-kata itu, meskipun sederhana, memberi Aisyah semangat baru. Namun, di balik kegembiraan itu, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Malam itu, ketika pulang, ia menerima telepon dari desa. Suara adiknya terdengar gemetar di ujung sana. Kak Aisyah, ibu semakin parah, kata adiknya dengan nada hampir menangis. Kalau bisa, kakak pulanglah. Kami sangat membutuhkan kakak di sini. Aisyah terpaku, air mata mengalir tanpa henti. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. Namun, ia juga sadar bahwa apapun pilihan yang dibuatnya, ada harga yang harus dibayar. Dengan tangan gemetar, ia menatap buku sketsa dan surat dari keluarganya yang tergeletak di meja. Dua dunia itu kini benar-benar bertabrakan. Akankah ia tetap berjuang di negeri orang demi impiannya, ataukah ia akan meninggalkan semuanya untuk kembali ke desa, menjadi tumpuan keluarganya sekali lagi? Pertanyaan itu terus menghantuinya hingga larut malam, sementara Aisyah hanya bisa berdoa, meminta petunjuk agar ia tahu jalan mana yang harus ia tempuh.
Surat dari keluarga dan telepon adiknya menjadi pukulan terbesar yang pernah Aisyah terima sejak ia menjejakkan kaki di Hong Kong. Seluruh perjuangan yang ia bangun seolah terancam runtuh. Malam itu, ia hanya duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, memandangi buku sketsa yang kini terasa seperti beban. Apa gunanya aku bermimpi jika keluargaku hancur tanpa aku di sana? Gumamnya lirih, suara tercekat oleh tangis yang tertahan. Hari-hari berikutnya, Aisyah tidak bisa berkonsentrasi. Setiap kali ia memegang jarum dan benang di studio Tuan Zhang, pikirannya melayang ke rumah kecil di desa, membayangkan ibunya yang terbaring lemah, adik-adiknya yang kehilangan arah, dan ayahnya yang sejak dulu tak pernah kembali. Suatu malam, setelah menyelesaikan tugas di studio, ia berbicara langsung kepada Tuan Zhang. "Tuan, saya ingin izin untuk pulang ke Indonesia. Ibu saya sakit, dan keluarga saya membutuhkan saya," kata Aisyah dengan suara pelan namun tegas. Tuan Zhang menatapnya dalam diam. Mata pria itu tajam, seperti membaca hati Aisyah yang penuh gejolak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, ia menjawab, "Pulang, jika itu yang kau butuhkan. Tapi ingat, dunia ini tidak akan menunggumu. Jika kau pergi sekarang, mungkin kesempatanmu tidak akan datang lagi." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Ia tahu Tuan Zhang tidak bermaksud menyakitinya, tetapi peringatan itu terasa seperti ancaman. Meninggalkan Hong Kong berarti meninggalkan semua harapannya untuk menjadi desainer. Setelah percakapan itu, Aisyah kembali ke apartemen dengan hati berat. Malam itu, ia memberanikan diri berbicara kepada Nyonya Wong. "Nyonya, saya ingin meminta izin cuti beberapa minggu untuk pulang ke Indonesia. Ibu saya sedang sakit, dan keluarga saya membutuhkan saya," ujarnya dengan hati-hati. Namun, reaksi Nyonya Wong lebih keras dari yang ia bayangkan. "Kau pikir ini mudah? Kau sudah cukup merepotkanku dengan ambisimu menjadi desainer, dan sekarang kau ingin meninggalkan tugasmu di sini. Tidak ada yang akan memberimu izin begitu saja," bentak Nyonya Wong. Aisyah menunduk, menahan air mata yang ingin pecah. "Saya mohon, Nyonya. Saya tidak punya pilihan lain." Melihat keteguhan di mata Aisyah, akhirnya Nyonya Wong menghela napas panjang. "Baiklah, tapi ingat, kalau kau tidak kembali tepat waktu, jangan harap aku akan menerimamu lagi. Kau akan kehilangan pekerjaan ini." Keesokan harinya, dengan hati berat, Aisyah mulai merencanakan kepulangannya. Namun, sebelum ia sempat membeli tiket, ia menerima kabar baru dari adiknya melalui telepon. "Kak, Ibu sudah sedikit membaik setelah berobat ke klinik. Tapi kami masih butuh uang untuk biaya lanjutan." Suara adiknya terdengar lebih tenang, namun tetap penuh harap. Kabar itu membuat Aisyah bimbang. Jika ia pulang sekarang, ia mungkin akan kehilangan pekerjaan dan kesempatan untuk membantu keluarganya secara finansial. Tapi jika ia tetap di Hong Kong, ia merasa bersalah meninggalkan ibunya dalam kondisi seperti itu. Dalam kebingungan, Aisyah memutuskan untuk meminta waktu berpikir kepada dirinya sendiri. Ia pergi ke pelabuhan di dekat apartemen untuk mencari ketenangan. Angin laut yang dingin menyentuh kulitnya, tetapi pikirannya terus berkecamuk. Ibu selalu berkata, "Aku harus kuat." Tapi apa artinya kekuatan jika aku tidak ada di sampingnya saat ia membutuhkan? Ucap Aisyah dalam hati, matanya menerawang jauh ke horizon. Namun, di saat yang sama, ia teringat perjuangannya di studio Tuan Zhang, di mana ia perlahan mulai diterima sebagai seseorang yang memiliki potensi. Ia teringat adik-adiknya, yang bergantung pada uang yang ia kirimkan. Jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang kehilangan, tetapi juga keluarganya yang akan merasakan dampaknya. Setelah berjam-jam bergelut dengan pikiran dan emosi, Aisyah akhirnya mengambil keputusan. Ia akan tetap tinggal di Hong Kong, tetapi dengan satu tujuan, memastikan bahwa mimpinya menjadi desainer dapat membuahkan hasil nyata bagi keluarganya. Dengan hati yang mantap, Aisyah menghubungi adiknya malam itu. "Dik, aku tidak bisa pulang sekarang. Tapi aku janji, aku akan bekerja lebih keras supaya kita punya cukup uang untuk biaya ibu. Tolong jaga ibu untukku," katanya dengan suara yang bergetar. Di seberang telepon, adiknya terdiam sesaat sebelum menjawab, "Kami mengerti, Kak. Kami tahu kakak sedang berjuang untuk kami di sini. Jangan khawatir, kami akan jaga ibu." Percakapan itu memberi Aisyah sedikit ketenangan. Namun, ia tahu keputusannya tidak mudah. Ia harus membuktikan bahwa pengorbanannya sepadan,
bahwa ia tidak hanya bekerja keras untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang menaruh harapan besar padanya. Hari-hari berikutnya, Aisyah kembali ke studio dengan semangat yang diperbarui. Ia menyerap setiap pelajaran dari Tuan Zhang dengan serius, bahkan berani menerima kritik yang lebih tajam. Di rumah, ia bekerja lebih cepat agar tidak membuat Nyonya Wong marah. Malam-malamnya kembali diisi dengan menggambar desain baru di buku sketsa, tetapi kali ini, ia menambahkan detail yang lebih berani, menggambarkan harapan yang ia tanam dalam setiap helai kain yang dirancangnya. Meski jalannya masih penuh duri, Aisyah yakin bahwa suatu hari nanti, perjuangannya akan membawa kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya. Namun, di tengah kebulatan tekad itu, Aisyah tidak menyadari bahwa ujian yang lebih berat telah menunggunya di depan. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap hari, Aisyah merasa dirinya semakin tenggelam dalam ritme yang tiada henti. Pagi hari, ia mengurus pekerjaan rumah dengan teliti. Sore harinya, ia belajar dengan penuh tekad di studio Tuan Zhang, berusaha memperbaiki setiap kekurangannya. Malamnya, ia kembali ke kamarnya, menggambar, berimajinasi, dan merancang masa depan. Namun, meskipun ia merasa semakin dekat dengan mimpinya, hatinya tidak bisa benar-benar tenang. 1 bulan setelah keputusannya untuk tetap tinggal, sebuah pesan dari Indonesia datang. Adiknya menulis bahwa ibunya kembali sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Kali ini, kabar itu datang dengan nada yang lebih mendalam, lebih mendesak. "Kak Aisyah, ibu harus operasi. Kami butuh uang lebih untuk biaya rumah sakit. Jika kakak bisa kirim uang lebih cepat, kami sangat butuh." Pesan itu seperti hantaman keras yang membuat Aisyah merasa seolah terjepit di antara dua dunia yang tidak bisa ia pilih. Mimpinya di Hong Kong seolah semakin jauh, sementara di sisi lain, keluarganya semakin membutuhkan bantuan. Di malam yang gelap itu, Aisyah berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang lelah. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya akan mampu menanggung beban ini lebih lama. "Kak, kamu tidak perlu khawatir. Kami akan jaga ibu, kok. Kamu harus tetap fokus di sana." Suara adiknya terdengar penuh harap meski jelas ada ketegangan di ujungnya. Kata-kata itu semakin memperburuk perasaan Aisyah. Setiap kali ia mendengar suara keluarganya, hatinya seperti terbelah dua. Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan Tuan Zhang tentang kondisinya. "Tuan Zhang," kata Aisyah dengan suara yang sedikit gemetar, "keluarga saya sedang dalam kesulitan besar. Ibu saya harus menjalani operasi, dan saya merasa sangat terbebani. Saya butuh waktu beberapa hari untuk mengurus pengiriman uang." Tuan Zhang mengamati Aisyah dengan tatapan tajam yang sulit dibaca. "Kau harus tahu, dunia ini tidak pernah menunggu. Peluang tidak datang 2 kali. Apa yang kamu pilih akan menentukan perjalananmu selanjutnya," ujarnya dengan suara rendah namun penuh makna. Aisyah menunduk, merasa seperti dihadapkan pada 2 jalan yang sama sekali berbeda. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus memprioritaskan keluarganya. Mimpi untuk menjadi desainer tidak akan berarti apa-apa jika ia kehilangan orang yang paling penting dalam hidupnya. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk mengirimkan uang yang diperlukan untuk biaya operasi ibu. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang berat, tetapi hatinya lebih cenderung memilih keluarga. Dengan air mata yang tertahan, ia menulis surat kepada Tuan Zhang. "Tuan Zhang, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan. Namun, saya harus pulang ke Indonesia untuk sementara waktu. Keluarga saya membutuhkan saya. Saya berharap suatu saat nanti saya bisa kembali dan melanjutkan perjalanan saya di dunia desain." Surat itu membuat Aisyah merasa seperti melepaskan seluruh mimpinya. Dengan hati yang hancur, ia kembali mengemas barang-barangnya. Langkah demi langkah, ia menuju ke bandara dengan perasaan yang campur aduk, antara rindu, penyesalan, dan keputusasaan. Namun, ketika Aisyah berada di ruang tunggu bandara, ia melihat sebuah pesan masuk. Tuan Zhang meminta bertemu dengan Aisyah di luar ruang tunggu. Tanpa pikir panjang, Aisyah berjalan keluar. Tuan Zhang menunggu dengan tatapan serius namun penuh arti. "Kau tahu," kata Tuan Zhang pelan, "kamu punya bakat yang luar biasa, Aisyah. Aku tahu apa yang sedang kamu hadapi, dan aku ingin memberimu kesempatan terakhir. Kau bisa kembali bekerja denganku, tetapi kali ini, kita akan bekerja keras. Aku akan membuka jalan untukmu, tapi hanya jika kamu bersedia melangkah lebih jauh."
Aisyah terdiam, hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Dalam hatinya, seberkas harapan muncul, namun ia juga merasa berat. Tuan Zhang, saya tidak tahu apakah saya bisa meninggalkan semuanya lagi. Tuan Zhang menatapnya tajam. Kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak mencobanya. Tetapi, jika kamu memilih untuk tetap pulang, kamu akan selalu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang hilang. Air mata Aisyah mengalir tanpa terkendali. Ia merasa seperti dihadapkan pada pilihan hidup yang sangat berat. Namun, sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Ia tidak bisa mundur dari jalan yang telah ia pilih begitu lama. Baiklah, Aisyah akhirnya berkata dengan suara gemetar. Saya akan melanjutkan. Saya tidak bisa membiarkan mimpiku hilang begitu saja. Keputusan itu membuat hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik yang sangat besar dalam hidupnya. Dengan penuh tekad, Aisyah kembali ke studio, melanjutkan pekerjaannya dengan semangat baru. Namun, di balik kegembiraan itu, ia menyadari bahwa meskipun ia memilih untuk mengejar mimpinya, keluarganya akan selalu menjadi bagian yang tidak bisa ia lupakan. Di tengah perjalanannya yang penuh liku ini, Aisyah akhirnya sadar bahwa dunia memang tak pernah memberi jaminan. Namun, di sanalah letak kekuatan sejati, terus maju meski menghadapi badai yang tak terelakkan. Setelah membuat keputusan besar itu, Aisyah kembali ke kehidupan yang penuh tantangan, namun kali ini dengan keyakinan yang berbeda. Ketika pesawatnya mendarat di Hong Kong, ia merasa seolah ia menjejakkan kaki di dunia yang sama sekali baru, meski sebenarnya ia telah berada di sini sebelumnya. Perasaan itu seperti kembali ke tempat yang sempat ia tinggalkan, namun dengan hati yang lebih tegas, lebih kuat. Hari pertama di studio Tuan Zhang setelah kepulangannya kembali memberi Aisyah perasaan yang campur aduk. Ia memasuki ruang desain dengan tatapan yang lebih dalam, seakan melihat semua benda di sekitarnya dengan pandangan yang lebih jernih. Setiap jahitan, setiap potongan kain, kini bukan hanya sebuah pekerjaan. Itu adalah bagian dari mimpinya, bagian dari perjalanan yang harus ia jalani, tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Tuan Zhang menyambutnya dengan senyuman tipis. Kau kembali lebih kuat, Aisyah, katanya, tatapan matanya tajam, penuh makna. Tapi ingat, apa yang kita lakukan di sini bukan hanya tentang desain. Ini tentang keberanian untuk terus melangkah meski dunia berusaha menjatuhkanmu. Aisyah menatapnya, dan meskipun ia merasa lelah, tubuhnya seperti terisi kembali dengan energi yang luar biasa. Ia mengangguk, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Tidak ada lagi keraguan yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa, dengan segala kesulitan yang ada, jalan yang ia pilih adalah satu-satunya yang bisa membawanya menuju kebahagiaan. Setiap malam, ia bekerja dengan penuh dedikasi. Ia mulai mendesain dengan sentuhan yang lebih berani, lebih berkarakter. Gaun-gaun yang ia buat kini terasa lebih hidup. Tuan Zhang tak henti-hentinya memberikan kritik yang tajam, namun Aisyah tidak lagi merasa terpuruk. Sebaliknya, ia merasa seakan setiap kritik tersebut adalah batu loncatan untuk mencapainya lebih tinggi. Namun, meskipun dunia profesional di sekitar Aisyah semakin membaik, kabar dari keluarga tidak pernah berhenti menghantuinya. Setiap kali ia menerima pesan dari adiknya, hatinya terasa semakin berat. Ibu masih menjalani perawatan, biaya rumah sakit terus membengkak, dan adik-adiknya masih bergantung padanya. Aisyah merasa seperti terjebak di antara dua dunia yang tidak bisa disatukan. Pada suatu malam, setelah sekian lama bekerja di studio, Aisyah berdiri di tepi jendela, memandangi kerlap-kerlip lampu kota yang jauh di bawah. Ia teringat akan wajah ibu yang penuh kasih, wajah yang selalu memberi semangat meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan. Adiknya selalu berkata, "Kak, kami bisa mengurus semuanya, asal kakak terus berjuang." Tapi saat itu, Aisyah bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa terus berjuang dengan kondisi seperti ini. Apakah impian itu benar-benar sepadan jika harus mengorbankan begitu banyak? Ia merasa rapuh, seolah berada di ujung jurang yang tak terlihat, dan satu langkah salah bisa membuatnya jatuh terjerembab. Tak lama setelah itu, pesan yang paling menegangkan datang. Ibunya terjatuh dan harus kembali dirawat di rumah sakit karena komplikasi yang semakin parah. Hati Aisyah bergejolak. Ia merasa dunia di sekitarnya seakan mulai runtuh. Aku tidak bisa seperti ini, pikirnya, air mata mulai menggenang di pelupuk mata.
Di tengah kebingungannya, tiba-tiba, ia teringat kata-kata Tuan Zhang yang selalu menghantui pikirannya, jika kau ingin melihat keberhasilan, kau harus melawan rasa takut itu. Kau harus belajar untuk melangkah meski dunia berusaha menjatuhkanmu. Tanpa berpikir panjang, Aisyah memutuskan untuk sekali lagi mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan ibu. Kali ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke desa, tidak bisa menyelesaikan masalah keluarganya hanya dengan berada di sana. Satu-satunya cara untuk memberdayakan mereka adalah dengan mewujudkan mimpinya, dan kemudian memberi mereka kebebasan yang layak. Hari-hari berikutnya, Aisyah mengorbankan segala waktu dan tenaganya. Ia semakin tenggelam dalam dunia desain. Setiap malam, ia menambahkan detail kecil pada karyanya, membentuknya dengan penuh cinta dan tekad. Ia menyadari bahwa setiap jahitan yang ia buat kini bukan hanya sekadar pakaian, tetapi simbol dari harapan yang ia rajut. Harapan untuk keluarga yang ia cintai. Harapan untuk dirinya sendiri yang sedang berjuang mencapai puncak. Pada suatu sore yang cerah, Tuan Zhang memanggilnya ke ruangannya. Aisyah, katanya dengan suara rendah, karya-karyamu berkembang pesat. Aku ingin kamu mempresentasikan desainmu di sebuah acara besar yang akan datang. Ini adalah peluang besar, mungkin yang pertama untukmu. Aisyah hampir tak percaya. Semua pengorbanan, kesulitan, dan air mata yang ia lewati seakan terbayar dengan kata-kata itu. Namun, di balik rasa bangga yang mulai tumbuh, ia juga merasakan kekosongan. Apakah ia sudah siap menghadapi dunia yang lebih besar ini? Apakah ini benar-benar saat yang tepat bagi keluarganya? Malam itu, ketika ia berbaring di tempat tidurnya, Aisyah memejamkan mata, mencoba meresapi setiap keputusan yang telah ia buat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Begitu juga dengan keluarganya, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang masa depan yang lebih baik untuk semua orang yang ia sayangi. Aisyah pun menguatkan tekadnya. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, satu-satunya hal yang pasti adalah kemampuannya untuk berjuang. Sekali lagi, ia akan melangkah maju, menggenggam mimpinya, dan memberi keluarga yang ia cintai sebuah kehidupan yang lebih baik. Karena di setiap langkahnya, ada harapan yang tak akan pernah padam.